Halo investor Indonesia, selamat datang kembali di channel saham hari ini, tempat kamu mendapatkan insight pasar modal yang tajam, faktual, dan layak jadi referensi investasi. Kamu pasti sudah dengar kabar hangat, adanya dua perusahaan kakap yang akan IPO, di awal 2026 dan bisa jadi kesempatan investasi besar, di Bursa Efek Indonesia, BEI. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas siapa mereka, apa peluangnya, bagaimana fundamental bisnisnya, dan bagaimana valuasinya jika nanti masuk bursa. Sebelum masuk ke detail perusahaan, mari kita pahami dulu, inisial public offering atau IPO adalah proses ketika perusahaan membuka sahamnya untuk publik, dari swasta menjadi perusahaan terbuka, yang bisa diperdagangkan di bursa. IPO sering menjadi momen penting karena mendapat dana segar untuk ekspansi bisnis, meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan, menjadi peluang bagi investor untuk memiliki saham sejak awal. Di pasar modal Indonesia, BEI menargetkan beberapa lighthouse company, istilah untuk emiten besar, dengan kapitalisasi minimal 3 triliun rupiah dan free float minimal 15%, masuk IPO. Dua calon lighthouse itu berasal dari sektor infrastruktur batubara, dan pertambangan nikel energi bersih. Perusahaan pertama itu PT Titan Infra Sejahtera atau TIS, profil singkatnya sebagai berikut. PT Titan Infra Sejahtera adalah pemain utama dalam infrastruktur logistik batubara di Sumatera Selatan. Fokus bisnisnya, bukan di tambang batubara itu sendiri, tetapi memiliki dan mengelola infrastruktur, yang menjadi tulang punggung distribusi batubara. Jalan angkut atau hauling road sepanjang tanda kurang lebih 118 km di Sumatera Selatan, terhubung ke pelabuhan. Anak usaha seperti PT Servo Lintas Raya atau SLR dan PT Swarnatwipa Dermaga Jaya atau SDJ, mengelola transportasi dan pelabuhan bongkar muat batubara. Perusahaan ini didirikan pada 2017 oleh Handoko Anindya Tanuaji, dan sejak awal, fokus membangun infrastruktur yang menghubungkan cadangan batubara besar di Sumatera Selatan dengan pelabuhan ekspor. TIS menggunakan model bisnis B2B atau business to business, yang memperoleh pendapatan dari tarif jasa angkut batubara melalui jalan khususnya, layanan bongkar muat di pelabuhan yang dikelola, kontrak jangka panjang dengan perusahaan tambang besar, seperti PT Bukit Asam. Model ini cenderung stabil, karena berbasis fixed fee dan volume throughput, bukan tergantung pada harga batubara di pasar spot. Diketahui PT TIS memiliki prospek fundamental, walau belum ada laporan keuangan publik. Volume throughput batubara di Sumatera Selatan tumbuh kuat, dengan permintaan domestik dan ekspor masih tinggi. Infrastruktur jalan khusus batubara memiliki nilai strategis tinggi, karena mengurangi biaya logistik industri. Pelabuhan terintegrasi memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang. Dari sisi risiko, ketergantungan pada industri batubara, berarti pendapatan TIS bisa terpengaruh oleh tren pasar energi fosil, dan kebijakan lingkungan. Namun, fakta bahwa TIS sudah mulai diversifikasi, termasuk proyek renewable dalam beberapa rencana, menjadi poin positif. Perusahaan kedua yang akan IPO adalah PT Anugrah Neo Energy Materials atau ANEM. Profil singkatnya sebagai berikut. PT Anugrah Neo Energy Materials dikenal sebagai perusahaan pertambangan nikel, dan pengolahan bahan baku baterai kendaraan listrik, elektronik vehicle. Perusahaan ini memiliki dua tambang utama, Tasmain di Morowali, lebih besar dari 200 juta ton nikel laterit. Dan MDK Mine di Ampana, seluas lebih besar dari 10,800 hektar. Proyek HPAL atau High Pressure Acid Leach untuk menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP, yang merupakan bahan dasar baterai EV. Dua kawasan industri hijau berupa proyek strategis nasional atau PSN antara lain, NEMIE dan NEPIE. Model bisnis ANEM memiliki struktur bisnis yang terintegrasi vertikal. 1. Eksplorasi dan produksi nikel laterit. 2. Pengolahan biji menjadi bahan baterai EV, MHP. 3. Pengembangan kawasan industri untuk hilirisasi bahan. Ini menempatkan ANEM dalam rantai nilai global kendaraan listrik, bukan sekadar tambang komoditas. Posisi ini memiliki potensi pertumbuhan signifikan, seiring tren energi bersih dan elektrifikasi global. Inilah beberapa poin yang mendukung prospek fundamentalnya. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dan berupaya mendominasi hilirisasi bahan EV. Dengan status PSN untuk proyek HPAL dan kawasan industri, ANEM mendapatkan dukungan infrastruktur dan regulasi.
Pasar nikel MHP diproyeksikan tumbuh seiring meningkatnya permintaan EV global. Namun, proyek HPAL memerlukan modal besar dan memiliki risiko operasional teknologi tinggi, jika fasilitas belum beroperasi penuh. Nilai intrinsik dan valuasi dapat dilihat dengan pendekatan proyeksi, karena kedua perusahaan belum go public, kita belum punya harga saham, laporan laba rugi, atau rasio valuasi seperti PE, EV, EBITDA resmi. Namun pendekatan untuk menilai IPO bisa melibatkan 1. Pendekatan aset. Untuk PT TIS, infrastruktur jalan dan pelabuhan adalah aset bernilai tinggi, bisa diproyeksikan dengan model replacement value biaya membangun infrastruktur serupa di pasar saat ini, ditambah asumsi kontrak jangka panjang. Untuk PT ANEM, reservasi tambang plus fasilitas HPAL plus kawasan industri PSN memberikan basis nilai aset kuat. 2. Pendekatan diskonto arus kas 1. Jika ada proyeksi arus kas bebas masa depan, dapat didiskontokan dengan WACC industri untuk menghitung nilai bersih. Untuk industri energi dan logistik, biasanya WACC lebih tinggi karena risiko komoditas. 3. Pendekatan multiple industri. Perbandingan dengan perusahaan sejenis di luar negeri atau yang sudah IPO, misalnya perusahaan logistik atau produsen nikel berkapasitas besar, dapat memberi rank valuasi. Mengenai track record manajemen dan tata kelolanya sebagai berikut. Titan Infra Sejahtera. Pendiri dan pemilik utama Titan Infra Sejahtera adalah Handoko Anindya Tanuaji. Tim manajemen memiliki pengalaman infrastruktur dan logistik, termasuk pengembangan jalan dan fasilitas pelabuhan. Fokus mereka pada pertumbuhan volume throughput, dan efisiensi operasi memberi dasar manajemen yang berorientasi hasil. Tentang anugerah Neo Energy Materials. Manajemennya fokus pada integrasi tambang ke hilirisasi. Membangun fasilitas HPAL generasi baru, menunjukkan keberanian teknologi. Kedepan, kemampuan manajemen mengeksekusi proyek Green Nickel akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjangnya. Inilah risiko yang perlu dipahami oleh investor. 1. Regulasi dan kebijakan energi. Perubahan kebijakan lingkungan, bisa mempengaruhi bisnis batu bara, logistik. 2. Risiko harga komoditas, baik batubara maupun nikel dipengaruhi harga global yang volatil. 3. Eksekusi proyek ANEM HPAL membutuhkan waktu, modal besar, dan teknologi tinggi. 4. Likuiditas IPO, dengan free float minimal 15%, bisa menjadi likuiditas awal yang rendah sebelum masuk indeks. Nah, kesimpulan dan peluang investasinya bisa dijelaskan seperti ini. TIS dominan di infrastruktur logistik batubara, peluang kuat karena kebutuhan infrastruktur tetap tinggi. Sedangkan ANEM memiliki posisi strategis, dalam rantai nilai baterai EV, potensi pertumbuhan tinggi, jika ekspansi hilirisasi berjalan lancar. Keduanya belum go public, namun IPO ini patut diamati oleh investor jangka menengah panjang, jika kamu percaya pada fundamental infrastruktur dan energi EV metal. Kalau kamu ingin analisa valuasi numerik ketika prospektus resmi dirilis, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update IPO terbaru dan rekomendasi analisis saham yang objektif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.